Kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Makan pisang. Bab 177. Persiapan anak muda ini belum membuahkan hasil. Dia pun menyadari arah tatapan Darlin ke pintu. Dia tiba-tiba merasa ringan dan terjatuh ke lantai. Pisang di dalam mulutnya pun patah menjadi dua. Pria maco yang berdiri di samping Darlin pun merasakan ancaman besar. Dengan hati-hati, dia berdiri dan meninggalkan suasana mengerikan itu. Ruangan kecil ini karena kehadiran Yos yang tubuhnya tinggi dan besar. Oksigen terasa menjadi berkurang. Suasananya juga menjadi tegang. Siapa yang menyangka Yos bisa sampai kemari? Darlin terkejut dan melihat ke arah Perlina untuk pertolongan. Perlina juga tidak lebih baik darinya. Jasper sudah duduk di sampingnya dan tersenyum. Sungguh bisa bermain. Dagu Jasper bergerak ketika dia menunjuk ke 4 pria berbeda yang berdiri berjajar di depannya. Ini adalah salah paham. Salah paham. Iya kan, Darlin? Ucap Perlina sambil mengulurkan tangannya untuk menarik Darlin ke arahnya. Darlin juga ingin duduk bersama Perlina. Sebelum tangannya bisa meraih Perlina, dia merasakan sofa lembut di sebelahnya tenggelam. Seorang pria duduk di sampingnya dan memisahkan mereka. Membuatnya merasa seperti seorang anak yang ingin dekat dengan temannya, namun dilarang dan dipisahkan oleh orang tuanya. Yos sedang memainkan peran antagonis, sangat persis. Jasper mengulurkan tangannya di sofa seolah memeluk Perlina dan bertanya dengan nada santai. Apakah badannya lebih bagus dariku? Wajahnya lebih tampan dariku? Atau rumput tetangga lebih hijau? Bukan urusanmu. Kenapa badannya tidak bagus? Jawab Perlina lantang. Setelah Darlin melihat keberanian Perlina, dia juga terlepas dari ketakutannya. Dia melupakan semua perasaan takutnya dan bertanya dengan tenang. Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat kamu makan pisang. Suara Yos yang dingin dan berat menekankan kata terakhirnya, pisang. Terdengar seperti bom atom yang jatuh ke telinga Darlin, membuat semua keberaniannya hilang begitu saja. Wajahnya memerah ketika dia menyadari masih ada pisang di mulutnya. Pasti salah dengar. Mungkin Yos tidak bermaksud begitu. Tapi pikiran Darlin tidak bisa keluar dari gambaran yang tak terlukiskan itu. Tidak baik, dia akan mimisan. Anak muda yang melihat Yos yang sangat eksotis pun luluh. Nada suara memabukkan Yos sengaja diturunkan. Kemudian ia berbisik di telinganya dengan suara yang hanya bisa terdengar oleh 2 orang. Jika kamu ingin mencoba, aku tidak menyarankanmu untuk pulang. Malam ini akan kuberi kamu makan hingga kenyang, kata Yos. Diberi makan hingga kenyang? Apa maksudnya? Berapa yang harus dibayar? Darlin merasa seperti akan gila. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengaitkan adegan itu dengan kata-kata Yos. Dia tidak berani meninggikan suaranya, tetapi menurunkan suaranya dan mengeram sambil menggertakkan giginya. Yos, omong kosong apa kamu ini? Siapa yang akan diberi makan? Keparat. Ujung jari Yos yang dingin menyentuh pipinya yang panas dan kemerahan. Kemudian bertanya,
Aku tidak bicara omong kosong. Kamu demam ya? Darlin bergidik. Tangannya yang kecil mencengkram ujung pangkuannya, menyangkal dengan wajah merahnya. Karena di sini sangat pengap, jawab Darlin. Akan kuurus kamu nanti sesampainya di rumah. Tatapan mata Yos yang dalam seperti badai. Berani-beraninya membawa dirinya ke tempat seperti ini dan memilih dua pria untuk menemaninya. Sungguh sebuah keberanian luar biasa hingga mampu membuatnya bertepuk tangan. Darlin tidak bisa berpura-pura lagi dan dengan jujur berkata, "Aku juga tidak tahu mereka berdua membawaku ke sini. Kedua pria ini juga bukan aku yang memesannya." Darlin bersumpah belum sempat melakukan apapun dengan mereka. Tiba-tiba Yos dan Jasper sudah tiba. "Kamu tidak menolak?" Suara Yos terdengar sedikit kasar ketika dia teringat dengan apa yang telah dilihatnya. Kemarahan yang baru saja reda pun bangkit kembali. Darlin malu. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Kamu lihat tanganku terluka. Bagaimana bisa menolak? Apa aku harus menghajar mereka?" Tatapan Yos meredup. Dia melihat ekspresi tulusnya dan berkata, "Pria di luar tidaklah bersih." Apa yang dimaksud dengan pria yang di luar tidak bersih? Jadi hanya pria di rumah yang bersih, tetapi tidak ada pria lain di rumah? Tidak, sepertinya ada satu. Darlin menggelengkan kepalanya. Dia memikirkan sesuatu. Bagaimana bisa pria dingin seperti Yos memiliki maksud seperti itu? Tapi setelah dipikir-pikir, kata-kata Yos cukup masuk akal. Alat publik ini bisa saja terkontaminasi dengan AIDS, sipilis, dan penyakit kelamin lainnya. Jika tidak hati-hati, maka akan berakhir tragis. Lagi pula, itu tidak selalu menular secara seksual. Masih bisa melalui faktor lainnya. Pikiran itu membuat Darlin merinding. Dia bertanya-tanya, apakah dia harus pergi ke rumah sakit dan membuat janji untuk pemeriksaan lengkap? Lupakan, jangan mempermalukan diri sendiri. Jika ada kenalan yang melihatnya, akan sangat memalukan. Darlin lupa dengan kepribadian Rapa, bagaimana bisa dia membawa mereka ke tempat yang buruk untuk menghabiskan uang. Orang-orang ini disertifikasi untuk bekerja dan harus diperiksa kesehatannya setiap tahun. Yos senang dengan ekspresi Darlin yang menyesal, tetapi tidak berarti dia tidak marah. Rapa, prajurit terakota, menerima pandangan dari dua pasang mata yang tidak menyenangkan. Oh tidak, ada satu pasang lagi. Pandangan itu berasal dari sampingnya. Kemudian ia menyuruh kedua wanita di pelukannya untuk pergi. Khawatir ia akan diingat dan dibenci. "Joe meninggalkanmu untuk membunuhku. Bagaimana aku bisa mendapatkan dua penjahat ini?" "Kamu tidak baik." Joe dengan tenang mendorong bingkai kacamatanya di pangkal hidungnya sambil tersenyum. "Baik apanya? Aku belum memperhitungkan masalah perselingkuhan terakhir kali denganmu. Bolehkah kamu tidak perlu begitu?" Rapa marah hingga wajahnya memerah. Untuk menghindar, dia pun langsung melarikan diri dari sarang. Ingin memaksanya hingga mati. "Topi merah," terdengar peringatan lembut dan tidak menyenangkan. "Bukankah aku memintamu untuk diam? Bisakah kamu meledak atau menghilang?" Rapa tidak mendengar apa yang dia katakan. Dia memandang ke arah Yos.
seolah-olah dia akan segera lari jika terjadi masalah. Jasper bangkit dari sofa dengan tenang, menangkap Rapa yang terkejut di bawah bahunya, dan berkata kepada dua orang lainnya, "Aku berhutang budi padamu. Aku akan mengajarinya saat pulang nanti." "Wah, apa Jasper sudah gila? Lepaskan aku. Aku bukan karung pasir," ucap Rapa yang merinding sambil mendorong pergi Jasper dengan tangan dan kakinya. Wanita yang sangat cerdas melihat Darlin dan Perlina yang kaget. "Ini adalah hutangmu," ucap Jasper senyum sambil menganggukkan kepala.